Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, dimanapun kita semua berada. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya akan percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan, diberkati, menjalani hari-hari kita yang tidak mudah, namun kita semua bersandar kepada Tuhan. Hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biasanya gereja kita selalu mengadakan kebaktian padam, atau istilahnya persekutuan di luar gereja. Kita semua berkumpul di lokasi yang berbeda. Dan hari ini karena keterbatasan yang ada, maka kita mencoba membuat dengan background yang berbeda, dengan nanti ada beberapa liturgis yang akan pujian, dan juga ada firman Tuhan yang disampaikan, serta ada persekutuan lanjutan. Kita bisa main game bersama melalui persekutuan virtual lewat aplikasi Zoom. Semuanya tentunya untuk menjadi berkat bagi kita semua pada persekutuan hari ini. Saya akan percaya kita siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di tengah segala situasi yang mungkin tidak ideal, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok kita. Dan sebagian dari kita mungkin sudah bosan di rumah, sudah jenuh, mungkin ada yang stres juga. Tapi jangan lupa, kita masih harus bersyukur, kita harus senantiasa bersyukur, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan akan segala kejadian peristiwa yang Yesus perbuat bagi kita umat pilihannya. Secara tidak sadar, mungkin kita diingatkan, kita merayakan Paskah, kita merayakan kematian Yesus, kebangkitan Kristus, dan hari ini kita peringati kenaikannya ke sorga. Semua peristiwa yang ajaib yang Yesus perbuat bagi kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia." Di tengah segala ketidakberdayaan kita, bukan berarti kita tidak bisa berkata bahwa Allah itu baik, tapi justru kita harus senantiasa berkata bahwa Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya buat setiap kita, disediakannya yang kita perlukan, karena kuasa Yesus itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Allah itu baik. Kenaikan pujian ini bersama-sama kita awali persekutuan kita dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik buat setiap kita, dan Dia Yesus yang luar biasa menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Kasih setianya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit buat menebus setiap kami. Dan hari ini kami peringati Engkau naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya ajaib yang Engkau perbuat buat setiap kami, mengingatkan kami akan kasih setiamu di segala situasi pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tetap berkata bahwa Allah itu baik, ditunjukkan yang kasih setianya, disediakan yang kami perlukan seturut dengan kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan biar pada hari ini dimanapun kami bersekutu satu sama lain secara online memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, Engkau hadir bersama dengan kami. Hadirat-Mu dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, firman Tuhan akan diberitakan, menjadi penghiburan, menjadi penguatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persoalan kami dari awal hingga selesainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Yesus menyelesaikan rangkaian karyanya. Ia lahir, mati, bangkit, dan hari ini Ia naik ke surga. Yesus menggenapi rencana Allah, dan sebagai orang percaya kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga apapun yang kita hadapi hari ini, kita yakin dan percaya bahwa kita berdiri dengan iman dalam Yesus yang lebih besar dari segalanya. Dia perisai hidup kita, sumber kekuatan dan pengharapan kita bagi semua yang percaya kepadanya. Ku diberi kuasa. Menakutkan musuh, batang itu
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus naik ke surga, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tapi justru Dia memberikan penolong bagi setiap kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa, memampukan kita menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Siapakah kita di hadapan Allah? Kita hanyalah manusia yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan atau kuasa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya kuasa dari Tuhan saja yang sanggup menolong hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami juga boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Engkau Allah yang datang dari tempat yang tinggi ke tempat dunia yang hina ini. Namun olehnya Engkau telah mempermuliakan setiap umat-Mu. Bapa, Engkau mati dan Engkau bangkit. Engkau tidak hanya sekedar bangkit, Engkau juga naik ke surga. Betapa hati kami bersuka cita, bersyukur karena kami boleh memiliki Allah yang besar, Allah dari atas segala Allah yang lain, Tuhan dari segala Tuhan yang lain, sehingga kami boleh mengenal Engkau lewat Yesus yang telah datang ke dunia ini. Engkau terlebih besar dan Engkau jauh lebih berkuasa, dan Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang kami kenal. Karena itu Tuhan, kami tidak akan takut lagi menghadapi hidup dan hari-hari kami. Sebab kami percaya Yesus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, juga Allah itu akan menyertai kami, menuntun kami, memimpin kami, menguatkan dan menghiburkan setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar boleh menjadi sumber kekuatan, sumber iman, dan bagi jalan bagi setiap kami untuk mengiring Tuhan. Berkatilah firman-Mu, karena hati kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai yang ke-13. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang baru kita baca ini adalah sekilas daripada dialog Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menjelang dia naik ke surga. Ini adalah dialog terakhir Yesus dengan para murid sebelum ia naik ke surga. Dan waktu itu ia disaksikan oleh kurang lebih 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Tapi sebelum ia naik, ada satu kalimat yang dia ucapkan yang luar biasa, yang memberikan penghiburan bagi para murid. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Yesus berjanji kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa nanti kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Kapan Roh Kudus turun? Tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi. Karena itu Yesus bilang, jangan pergi dari kota ini sebelum Roh Kudus turun. Kalau kita hitung itu ternyata cuma 10 hari lagi, dan terjadilah Roh Kudus itu turun atas para murid. Nah, saudara, kamu akan menerima kuasa, kata Yesus. Pertanyaannya adalah, kuasa untuk apa? Kuasa untuk apa yang Yesus janjikan ini? Ya, Yesus menjanjikan kuasa apa untuk
para murid dan para pengikutnya. Saudara-saudara, kita sudah melihat dua kuasa yang pertama di dalam 2 minggu berturut-turut yang lalu. Ya, kita sudah melihat kuasa untuk hidup yang baru, kuasa untuk hidup atau mengiring Yesus. Sekarang hari ini kita akan melihat kuasa yang ketiga, yaitu kuasa dalam memberitakan Injil. Tapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit dua kuasa yang sudah kita lihat. Yang pertama itu adalah kuasa untuk hidup yang baru. Di dalam Roma 6 ayat 8 kita sudah baca beberapa waktu yang lalu bahwa ketika Yesus mati, maka hidup lama kita dikuburkan. Dan waktu Yesus hidup, maka Yesus memberikan satu kehidupan yang baru atau alternatif kehidupan yang lain, yaitu hidup yang baru bersama Tuhan. Jadi sebelum Yesus mati, pilihan manusia cuma satu, engkau hidup di bawah kuasa dosa. Tapi begitu Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus memberikan pilihan hidup yang lain, yaitu hidup di bawah otoritas Tuhan. Karena itu saudara, kita mesti menukar dua kehidupan ini. Kalau engkau mau hidup mengikut Yesus, hidup lama mesti ditinggalkan, hidup baru engkau harus pakai. Dan penukaran penggantian dua kehidupan ini hanya terjadi di dalam Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit. Engkau boleh tinggalkan yang lama, kau ambil hidup yang baru di dalam Yesus. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya sudah diubahkan, hidupnya sudah diperbaharui, dan hidupnya tidak lagi di bawah budak dosa, hidupnya enggak lagi menjadi di bawah budak iblis, hidupnya tidak lagi di bawah perbudakan dunia ini, enggak lagi saudara. Karena semua hidup yang lama itu sudah ditinggalkan, sudah dilupakan, dan sudah dikuburkan bersama kematian Kristus. Sekarang kita memiliki hidup yang baru di bawah kuasa Tuhan. Yang kedua kita sudah lihat, yaitu kuasa apakah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu kuasa untuk berjalan mengikut Yesus. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 5-7 kita juga sudah pernah baca. Thomas bertanya, bagaimana mungkin kami bisa tahu ke tempat engkau pergi kalau kami tidak tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menjawab Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, perkataan Yesus ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau bukan karena kuasa yang diberikan Yesus, kalau bukan karena kuasa yang diberikan Tuhan, engkau dan saya nggak mungkin bisa berjalan mengikut Yesus setiap hari. Engkau dan saya nggak mungkin berjalan mengiring Yesus setiap saat, nggak mungkin. Kalau bukan kuasa yang Tuhan berikan, engkau tidak mungkin menyangkal diri lalu pilih mengikut Yesus, nggak mungkin. Kita orang manusia berdosa yang begitu egois, nggak mungkin. Saudara, kalau bukan karena kuasa dari Tuhan, engkau tidak mungkin pikul salib lalu ikut Yesus, juga tidak mungkin. Karena saudara, kita mesti tahu bahwa kita tidak mungkin mengikut Yesus dengan kekuatan kita sendiri, juga nggak mungkin ikut Yesus dengan kemampuan kita sendiri. Kita juga nggak mungkin mengikut Yesus dengan hikmat manusia kita sendiri, nggak mungkin. Dan kita juga nggak mungkin ikut Yesus karena keputusanku sendiri, maunya aku sendiri. Ya, itu sebabnya ada ayat yang mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya kendali itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa ikut Tuhan berdasarkan keputusan sendiri. Kemudian kita juga nggak mungkin bisa berjalan bersama Tuhan dengan cara kita sendiri, dengan jalan kita sendiri, nggak mungkin. Karena jalan satu-satunya yang bisa memungkinkan engkau bisa berjalan bersama Tuhan adalah di dalam Yesus sendiri. Saudara-saudara, ini sudah jelas kita ngomong ini kemarin. Dan yang persoalan yang berikutnya adalah persoalan jalan yang mana yang akan kita tempuh. Saudara, dunia ini menawarkan konsep jalan banyak sekali. Paling tidak ada 3 konsep jalan yang pernah dia tawarkan oleh dunia ini kepada kita. Ya, kita sering mendengar ungkapan banyak jalan menuju Roma. Itu konsep yang pertama, yaitu banyak jalan satu tujuan. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, banyak jalan satu tujuan. Satu kota, ya, ada mau dari mana saja silakan. Yang penting sampai di kota itu.
Ini konsep keselamatan, konsep jalan dalam Alkitab nggak seperti itu. Yang kedua, satu jalan banyak tujuan juga tidak diajarkan oleh Alkitab. Nggak mungkin ya banyak satu jalan tapi banyak tujuan, banyak destinasi akhir. Itu nggak ada dalam konsep Alkitab. Kemudian yang ketiga yang pernah ditawarkan oleh dunia ini adalah banyak jalan juga banyak tujuan. Oke, agamamu agamaku, agamaku ya agamaku. Bukan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya, kita sering mendengar ungkapan itu, bukan? Artinya apa? Agamamu ya udah ikutin aja, taatin aja. Nanti agama orang lain juga taatin saja. Agamaku juga saya taatin saja. Toh nanti ujung-ujungnya kita semua akan ketemu kok di surga. Apakah itu diajarkan oleh Alkitab? Tidak. Yang diajarkan oleh Alkitab, yang ditawarkan oleh Yesus tidak demikian. Bukan satu jalan banyak tujuan, banyak jalan satu tujuan, bukan satu jalan banyak tujuan, atau banyak jalan banyak tujuan. Tidak, saudara. Yang diajarkan oleh Alkitab cuma satu jalan, satu tujuan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, satu tujuan yaitu Allah Bapa di surga. Satu jalan yaitu cuma Yesus. Tanpa Yesus kau nggak mungkin sampai sana. Di luar Yesus nggak ada jalan lain. Walaupun dunia ini bilang ini jalan boleh, ini jalan boleh, ini jalan boleh. Ada banyak jalan. Tapi Amsal bilang banyak orang yang banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itu jalan dunia. Tapi jalan yang Yesus ajarkan adalah akulah satu-satunya jalan dan sana Bapa di surga satu-satunya tujuan. Cuma ini yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu kita mau tempuh yang mana? Kita tempuh jalan bersama Kristus. Kita nggak mungkin berjalan mengikut Yesus kalau bukan Tuhan kasih kuasa itu kepada kita. Yang ketiga yang hari ini yang menjadi concern daripada pemberitaan firman Tuhan kita, yaitu kuasa apakah yang Yesus akan berikan ini, yaitu kuasa untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, tadi di dalam pasal 1 ayat 8 dari Kisah Para Rasul berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini ayat firman Tuhan. Saudara, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia 40 hari tinggal di dunia ini, di bumi ini. Ya, tujuannya apa? Dia menampakkan diri kepada para murid dan pada semua pengikutnya. Ya, berkali-kali, ada kepada 1 orang, 2 orang, 7 orang, 10 orang, 11 orang, lalu kepada 500 orang. Nah, saudara, selama 40 hari itu sebenarnya ada 3 hal yang penting yang Yesus lakukan. Yang pertama yang Yesus lakukan adalah begitu dia bangkit, kenyataan yang dia lihat bahwa para murid sudah tercerai-berai, sudah seperti domba yang tidak bergembala. Lalu dia lakukan yang pertama itu mengumpulkan para murid. Dia kumpulkan mereka. Nah, kenapa dia tahu bahwa mereka tercerai-berai? Yesus sendiri menubuatkannya. 1 malam sebelum dia ditangkap, Yesus sudah bernubuat. Itu dalam Matius 26 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata begini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini, yaitu malam di mana Yesus akan ditangkap, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, tepat sekali. Yesus tahu persis bahwa nanti setelah Yesus mati, iman para murid tergoncang. Ya, kemudian mereka akan seperti domba yang tercerai-berai. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, mereka lari, kecuali Yohanes. Kita tahu Yohanes mengiring Yesus sampai di dekat salib.
Itu sebabnya ya perlu mencari mereka satu persatu untuk dikumpulkan kembali, diarahkan kembali kepada visi misi Tuhan yang pertama. Tuhan punya visi misi untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia harus kumpulkan mereka kembali, beri motivasi, semangat untuk bisa memberitakan Injil. Ya, lalu dia mulai menguatkan mereka, meneguhkan mereka satu persatu, bawa mereka kepada visi Kristus yang dari awal itu. Yang kedua yang dia lakukan adalah ia berkali-kali membuktikan diri bahwa dia hidup. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 kalau kita baca, dia berkata begini, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, yang menarik adalah di dalam kisah ini adalah waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menggunakan tubuh lama atau tubuh baru. Banyak orang berdebat soal itu, tapi bukan itu maksud saya. Yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus bangkit, dia sengaja meninggalkan 3 luka di dalam tubuhnya. Padahal kalau kita itu nggak cuma 3 luka, banyak sekali lukanya. Yang lain pasti sudah sembuh. Tapi 3 luka ini sengaja ditinggalin sama Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Yang pertama itu luka di tangan, ada bolong di tangan. Yang kedua luka di kaki, ya, di kedua kakinya. Yang ketiga itu luka di lambungnya. Nah, posisi atau status 3 luka ini sangat penting. Kenapa? Karena ketiga luka ini membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit dan dia Yesus yang pernah disalib. Nah, saudara, dalam pemahaman orang Yahudi, orang yang pernah kena hukuman salib, yang tangannya ditembus dengan paku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, itu pasti mati, pasti lewat punya. Jarang ada yang bangkit. Akibat inilah yang membuat Thomas itu ragu terhadap Yesus. Karena bagi pemahaman Thomas, orang kalau sudah kena paku, kaki dan tangan dan tombak di perut, itu nggak mungkin hidup lagi. Orang yang pernah disalib pasti mati, nggak mungkin bangkit lagi. Karena itu Thomas ragu. Mana mungkin kalau aku sampai kasih jariku di situ, baru aku percaya. Tiba-tiba Yesus datang. Ini, silakan Thomas. Waktu Thomas lihat sesuatu yang selama ini dia paham, hancur, langsung terbongkar, bubar, kira-kira begitu. Pemahaman dia nggak benar. Karena yang satu ini benar-benar bangkit. Dari ribuan orang yang disalibkan pasti mati, tapi Yesus ternyata tidak, dan dia bangkit. Akhirnya Thomas langsung buat satu pengakuan iman yang luar biasa. Iya Tuhanku, iya Allahku. Sebab hanya Engkau yang bisa bangkit, yang ketika paku di kanan dan di kaki dan juga tombak di lambung. Saudara-saudara, 3 luka ini begitu penting untuk meneguhkan iman para murid bahwa Yesus benar-benar percaya. Lalu yang ketiga yang Yesus lakukan adalah ia memberitakan tentang kerajaan Allah. Tadi dalam bacaan kita, berulang kali selama 40 hari ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ada satu hal yang menarik di sini. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Yesus sedang mengarahkan mereka kepada visi awal Tuhan Yesus, agar mereka pergi memberitakan Injil ke semua bangsa. Tapi bagi sebagian murid, ya, kebanyakan murid secara khusus, apalagi Petrus, itu bangsa-bangsa lain itu dianggap najis bagi mereka, dianggap haram bagi mereka, ya. Karena itu bagi orang Yahudi, sebagian murid itu, Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Injil bukan untuk bangsa lain. Karena bagi mereka, bangsa lain itu haram atau najis bagi mereka. Karena itu Petrus tiba-tiba dikasih satu penglihatan oleh Tuhan. Dia memberikan satu makanan kepada Petrus, dan penglihatan itu Tuhan memberikan satu makanan kepada Petrus. Tapi makanan itu semuanya haram. Makanan-makanan yang diharamkan oleh bangsa Yahudi. Akhirnya Petrus bilang, enggak mungkin aku bisa makan ini, haram.
Tapi Tuhan bilang, bagaimana engkau bisa mengharamkan yang aku tidak haramkan? Ternyata Tuhan sedang menggiring Petrus untuk memahami bahwa Injil ini untuk semua bangsa. Apa yang kau anggap haram, itu belum tentu haram bagiku. Dan apa yang aku bilang tidak haram, engkau tidak boleh anggap haram. Karena itu saudara, banyak orang pergi memberitakan Injil, lalu kita bilang begini, najis bangsa itu, gitu ya. Lalu kalau makanannya saja kita nggak bisa makan, bagaimana kita bisa bicara dengan orang yang kita anggap haram atau yang kita anggap najis itu? Tapi berbeda sekali. Akhirnya pada suatu ketika Petrus akhirnya menerima bahwa Injil itu diberitakan kepada semua bangsa. Nah, lalu dilanjutkan dengan Tuhan memanggil Saulus secara khusus yang menjadi Paulus, kemudian secara khusus memberitakan Injil kepada semua bangsa di luar daripada bangsa Yahudi, sehingga Injil itu terus tersebar sampai meluas ke seluruh dunia ini. Nah, saudara, ini adalah hal yang menarik bahwa akhirnya Injil itu bukan hanya untuk kalangan sendiri, Injil itu bukan hanya untuk kita pribadi saja, Injil itu bukan hanya untuk bangsa kita saja, suku kita saja, tapi Injil itu untuk semua suku bangsa. Karena itu hari ini kau harus beritakan Injil kepada siapapun juga. Lalu berikutnya kita melihat menjelang Yesus naik ke surga, menjelang Yesus berpisah dengan para murid dan para pengikutnya, ketika ia naik ke surga, ada satu perbedaan sikap yang luar biasa. Yang kita ingat ketika Tuhan Yesus berpisah dengan mereka pertama kali, ketika Tuhan Yesus mati, ya. Padahal Yesus sudah berkali-kali memberitahukan bahwa anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit lagi. Ya, pemberitahuan pertama kali, kedua kali, 3 kali, sampai 4 kali. Para murid nggak ngerti-ngerti. Ya, yang mereka tahu Mesias akan jadi pemimpin yang hebat, membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Tapi yang ini Yesus beritahukan. Tapi apa yang kita lihat selanjutnya, ketika Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, mati di kayu salib, wah, para murid itu langsung seperti kehilangan pegangan hidup mereka. Mereka bersedih, mereka ketakutan, mereka putus asa. Mereka lupa perkataan Yesus pada hari ketiga akan bangkit. Lalu mereka itu terus berkabung, berlama sekali gitu ya. Mereka seperti orang yang benar-benar kehilangan pegangan hidup mereka. Sehingga ada yang sempat jadi nelayan, ada yang menyendiri, ada yang mengunci pintu, dan sebagainya. Tapi begitu Yesus bangkit, mereka baru tersadar bahwa sebenarnya Yesus cuma 3 hari tidak bersama mereka. Dan waktu itulah mereka akhirnya bertemu dengan dia dan mereka dikuatkan kembali. Tapi beda sekali ketika Tuhan Yesus mau berpisah dengan mereka pada saat Yesus mau naik ke surga. Sikap para murid itu beda sekali. Padahal Yesus memberitakan dia akan naik ke surga dan waktunya pasti lama sekali. Kenapa saya sebut lama? Karena sampai mereka mati Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Tapi yang aneh, Lukas mengatakan bahwa Yesus berpisah dengan para murid. Waktu dia naik ke surga, para murid tidak sedih, para murid tidak nangis seperti waktu dia mati. Mereka pulang dengan bersukacita. Itu tertulis di dalam Lukas 24:50 ayat 5-52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, apa yang membuat pembedaan sikap? Waktu Yesus dipisah 3 hari, mereka kehilangannya luar biasa. Tapi kali ini Yesus akan berpisah begitu lama, mereka justru bersukacita. Saudara-saudara, ini adalah
hasil misi Yesus selama 40 hari. Dia menampakkan diri berkali-kali. Konsep mereka diubahkan. Kalau waktu Yesus mati, konsep mereka belum diubahkan. Karena itu 3 hari berpisah mereka langsung kehilangan arah. Tapi yang ini berbeda. Yesus sudah mengubah konsep mereka dan mereka sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan visi misi Kristus. Jadi waktu Yesus naik ke surga, mereka justru bersukacita pulang ke Yerusalem. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada satu semangat spirit yang luar biasa. Dan setelah Roh Kudus turun, mereka akhirnya menjadi saksi Kristus yang luar biasa di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menubuatkan dan mereka pergi ke semua tempat untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, yang menjadi penting buat kita adalah kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kuasa itu akan memberikan kita kuasa juga untuk memberitakan Injil. Dan kuasa untuk memberitakan Injil semacam ini, saudara, itu akan meneguhkan iman kita, membuat kita percayakan kebangkitan Kristus, mengubah konsep-konsep lama kita, sehingga kita boleh menerima Roh Kudus dan kita akhirnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan kita tidak lagi dengan konsep-konsep lama kita. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Yesus menegaskan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Banyak orang salah mengerti kronologis ini ya. Banyak orang berpikir oke, di Yerusalem dulu, kalau sudah beres nanti baru kita ke Yudea. Kalau Yudea sudah beres baru ke Samaria. Kalau Samaria sudah beres baru ke ujung bumi. Saudara, firman Tuhan atau ayat 8 ini tidak menggunakan kata penghubung yang lain, tapi dia pakai kata penghubung dan itu artinya bersamaan. Sebenarnya pada waktu kita melayani di Yerusalem, juga di Yudea, juga di Samaria, dan juga sampai ke ujung bumi. Karena itu misi Kristus adalah sangat penting sekali, dan kita harus pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Dia yang telah mati bangkit lagi, dan dia akan datang kembali. Karena Tuhan menolong kita. Kebangkitan Kristus memberikan engkau kuasa untuk hidup yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan engkau kuasa untuk berjalan mengikuti Yesus setiap hari. Kebangkitan Kristus memberikan engkau kuasa untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mendengar amanat dan sedikit firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu bahwa sejak kebangkitan Kristus, Engkau memberikan kami satu kuasa, satu spirit yang bukan untuk diri kami sendiri, tapi ada kaitannya dengan Kristus yang datang dan naik ke surga itu, yaitu spirit untuk hidup yang baru. Kami tidak lagi hidup di hidup yang lama kami. Semua sudah kami tinggalkan. Semua telah kami kuburkan bersama kematian Kristus. Karena kami hidup bersama Kristus dalam hidup yang baru. Kami juga diberikan kuasa untuk berjalan mengiringi Yesus setiap hari. Kalau bukan kuasa kebangkitan Kristus, kami gak mungkin mengikut Yesus setiap saat. Kami adalah manusia yang lemah. Kami gak mungkin menyangkal diri. Kami gak mungkin memikul salib. Tapi kenapa kami melakukan semua itu dan mampu melakukan semua itu? Itu karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan dan kuasa untuk mengiringi Yesus setiap hari. Dan terakhir kami juga bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu juga memberikan kami kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau para murid sebelumnya penuh dengan kedukaan, kali ini mereka dengan sukacita. Biarlah kami juga dengan sukacita memberitakan Injil kapanpun dan dimanapun kami berada. Memberitakan Injil kepada siapa saja, pada semua suku bangsa yang membutuhkan keselamatan. Kiranya Tuhan mendorong kami, memampukan kami untuk menjadi alat berkat di tangan-Mu, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi pemberita-pemberita Injil kepada setiap orang. Di dalam nama Yesus kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini, kembali mengingatkan kita akan kuasa dari kebangkitan Kristus yang menyertai setiap kita. Tidak lain yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan selain penuh ucapan syukur, terima kasih atas segala karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri persekutuan online kita pada hari ini. Kita akan satu pujian, terima kasih Tuhan. Dan setelah ini kita akan terima doa berkat bersama-sama. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kasih setianya, kebaikannya yang selalu dinyatakan dalam hidup kita, pertolongannya untuk setiap kita tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita hadapi kehidupan kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa kebangkitan Kristus telah memberikan kita kuasa untuk hidup yang baru, kuasa untuk berjalan mengiringi Yesus setiap hari, dan kuasa untuk memberitakan Injil. Dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai serta memelihara kita hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian rangkaian ibadah persekutuan online kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebentar lagi pukul 11.15 kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GPK Kelapa Gading boleh bergabung di aplikasi Zoom sebagaimana telah dihimbau lewat grup WhatsApp GPK Kelapa Gading. Di sana kita akan bermain games bersama, bersekutu bersama-sama secara virtual, dan kita dapat menikmati berkat Tuhan, persekutuan yang indah satu sama lain, sekalipun kita dibatasi oleh jarak satu sama lain juga. Dari rumah masing-masing kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan sekalian diingatkan, nanti malam
tidak ada video online untuk kebaktian doa kita, karena kita telah mengadakan ibadah bersama untuk mengerti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setiap jemaat dihimbau untuk berdoa masing-masing bersama dengan keluarganya juga. Kami berharap semua yang kami kerjakan menjadi berkat untuk kita semua. Demikian pengumuman disampaikan. Sampai ketemu di aplikasi Zoom-nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.